Bab 2463. Coba sentuh aku. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Ketika mendengar ini, Mileye merasa lega. Tampaknya wanita ini tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jika tidak, sungguh mengerikan. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Dia memintaku untuk menemuinya." Mileye menganggukkan kepala. Dia berkata, "Selama kamu pergi menemuinya, dia akan memberikan warisannya pada kami." Wanita itu menatap Mileye, "Apakah kamu percaya apa yang dia katakan?" Mileye sedikit mengernyit, dia mungkin tidak perlu berbohong sih. Wanita itu berkata dengan cuek, "Dulu dia bahkan berbohong pada wanita dirinya, apalagi kamu." Mileye melirik wanita itu, tetapi tidak berbicara. Wanita itu berkata lagi, "Tidak percaya padaku." Mileye berkata, "Dia telah tewas, tidak ada alasan untuk mempermainkan orang-orang seperti ini sih." Wanita itu mencibir, "Di dunia, ada segala tipe manusia." Mileye merasa sakit kepala. Wanita itu melanjutkan, "Aku akan menemani kamu pergi menemuinya." Mileye merasa sedikit bingung, "Kenapa?" Wanita itu berkata, "Aku tersentuh olehmu. Aku akan pergi menemuinya bersamamu, akhiri dendam ini." Mileye menatap wanita itu dan tidak berbicara. Wanita itu melirik Mileye, "Mau pergi atau tidak, terserah kamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Mileye mengikutinya setelah hening sejenak. Freddy yang berada di samping hendak mengikuti, tetapi dihentikan oleh biksu tua itu. Freddy menatap biksu tua itu, dan Robin berkata dengan pelan, "Dia menyuruhmu untuk tidak pergi." Freddy berkata dengan suara yang serius, "Apakah dia hendak menjebak Mileye?" Robin menghelakan nafas dengan suara yang rendah. Setelah beberapa saat, Mileye dan wanita itu datang ke reruntuhan kuno Raja Dewa. Wanita itu berjalan tepat di depan Raja Dewa. Dia menatap Raja Dewa yang berada di depannya dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, Raja Dewa perlahan-lahan membuka matanya, menatap wanita yang berada di depannya dan tersenyum simpul, "Kamu sudah datang, ya?" Ekspresi wanita itu tetap tenang. "Bukankah kamu ingin jumpa aku? Sekarang, aku sudah datang ke sini." Raja Dewa tersenyum dan berkata, "Aku minta maaf atas kejadian masa lampau itu." Wanita itu tersenyum simpul, "Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, kan?" Raja Dewa menatap wanita itu dan tidak berbicara. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Apakah aku pernah memohon sesuatu padamu?" Raja Dewa menggelengkan kepala. Wanita itu tiba-tiba menoleh dan melirik Mileye, "Bisakah aku memintamu untuk membunuhnya?" Mileye tampak tenang, seolah-olah tidak terkejut sama sekali. Raja Dewa melirik Mileye, lalu menatap wanita itu, "Kenapa?" Wanita itu tersenyum simpul, "Hanya tidak suka, boleh." Raja Dewa terdiam. Mileye tiba-tiba menggelengkan kepala dan tersenyum. Wanita itu menatap Mileye, "Kamu sepertinya tidak terkejut." Mileye mengabaikan wanita itu, tetapi menatap Raja Dewa, "Aku tahu mengapa dulu kamu meninggalkan wanita ini. Serius, aku mulai memahami kamu. Wanita bodoh seperti ini. Kalau aku juga akan pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wanita itu menyipitkan matanya, dan menatap Raja Dewa, "Kenapa kamu tidak bersedia?" Mileye yang berada di kejauhan tiba-tiba berhenti melangkah. Dia menoleh dan melirik wanita itu, "Cewek, kamu seharusnya tidak bertanya apakah dia bersedia, tetapi harus bertanya padanya apakah dia berani. Bunuh aku. Rencana kamu bagus sekali. Kamu ingin menggunakan kekuatan di belakangku untuk mengincar Raja Dewa dan membiarkannya terkontaminasi dengan sebab akibat besar.
Jika tebakan aku benar, Raja Dewa seharusnya bukan benar-benar tewas. Tapi, wanita bodoh, kamu telah mengabaikan satu hal, yaitu dia tidak berani membunuhku. Raja Dewa menatap Mileye, apakah kamu yakin? Mileye tersenyum dan berkata, coba sentuh aku. Raja Dewa melirik pedang biru gaib yang berada di tangan Mileye. Setelah hening sejenak, dia berkata, kalau begitu, ayo coba. Mileye tiba-tiba mengetuk ibu jarinya dengan pelan. Bersenandung. Suara pedang tiba-tiba bergema dari aula. Detik berikutnya, sebuah pedang langsung menebas ke arah Raja Dewa. Dari kejauhan, ekspresi Raja Dewa tampak tenang. Dia merentangkan tangan kanannya ke depan, lalu mengetuk dengan ringan. Titik ini langsung menghadang pedang biru gaib milik Mileye. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba melompat. Pada saat ini, kekuatan dunia puluhan ribu surgawi dan potensi dunia puluhan ribu surgawi berkumpul di seluruh tubuhnya. Tidak hanya kekuatan garis darah dan inti alam semesta beserta jiwa pertarungan juga diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Mileye menebas dengan satu pedang. Lakukan yang terbaik dengan satu pedang ini. Ketika pedang ditebas, Raja Dewa sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba melepaskan pedang Mileye, lalu meninju ke depan. Bom! Seiring dengan suara ledakan, Mileye mundur ribuan kaki seketika, tetapi Raja Dewa juga mundur ribuan kaki. Begitu berhenti, sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Tebasan masa depan. Itu adalah pedang biru gaib. Pedang masuk ke dalam tubuh, jiwa spiritual Raja Dewa langsung dilumpuhkan. Pada saat yang sama, pedang biru gaib mulai menyerap jiwa spiritual Raja Dewa secara cepat. Raja Dewa menatap Mileye yang berada di kejauhan, tebasan masa depan. Dia gagal menangkis pedang ini. Karena ini adalah pedang yang Mileye lepaskan sebelumnya. Tepatnya, Mileye melepaskan pedang setelah memasuki aula utama. Pedang ini menyerang terlebih dahulu, mengenai ingin membunuh atau tidak itu tergantung situasi. Mileye melirik Raja Dewa, kamu ingin membunuhku dengan jiwa spiritual, apakah kamu sedang berpikir tentang kentut? Raja Dewa menatap Mileye, kamu sombong sekali. Mileye mencibir, kamu kira aku menginginkan warisanmu? Sungguh konyol. Aku punya begitu banyak warisan keluarga yang sedang menungguku untuk mewarisinya, apakah aku butuh warisanmu? Apakah kamu berpikir tentang kentut? Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, majikan muda, Tuan belum mati, jadi berhati-hatilah saat berbicara. Mileye berkata dengan serius, cepat atau lambat semua itu akan menjadi milikku. Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, kalian berdua benar-benar adalah ayah yang baik dan anak yang berbakti. Mileye. Pada saat ini, wanita yang berada di kejauhan hendak berbicara. Saat dia membuka mulut, sebuah pedang langsung menembus tenggorokannya. Percikan darah. Tebasan masa depan. Pada awalnya, Mileye tidak menyerang dengan satu pedang, tetapi dua pedang. Satu pedang menyerang Raja Dewa dan satu pedang menyerang wanita ini. Mileye melirik wanita itu, aku tidak menyuruh kamu berbicara. Kamu sebaiknya menonton dengan tenang, jangan berbicara, paham? Wanita itu menatap Mileye, Mileye menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata, aku benar-benar sial bertemu dengan kalian berdua. Di kejauhan, sinar jiwa Raja Dewa telah sepenuhnya ilusi. Raja Dewa menatap Mileye, ini hanya satu jiwa spiritual aku saja. Mileye tiba-tiba berubah pikiran, dan pedang biru gaib berhenti menyerap jiwa spiritual Raja Dewa. Mileye menatap Raja Dewa, ayo, minta tubuh utamamu datang. Tubuh utama. Raja Dewa menatap Mileye dan tidak berbicara.
Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, apa lihat-lihat? Ayo, minta tubuh utama kamu segera datang ke sini. Jika aku takut, margaku bukan Ye. Raja Dewa terdiam. Sialan. Belum pernah bertemu orang yang begitu sombong. Mileye menatap Raja Dewa dengan dingin dan berkata dengan sinis, mengapa tubuh utama tidak berani datang? Raja Dewa menatap Mileye, alasan mengapa kamu begitu sombong hanya karena orang-orang yang berada di belakangmu. Jika tidak ada orang di belakangmu, kamu termasuk apa? Kamu. Mileye tersenyum dan berkata, tapi aku memilikinya. Aku benar-benar memilikinya. Aku terlahir dengan memiliki adik yang tak terkalahkan, ayah yang tak terkalahkan dan kakak tertua yang tak terkalahkan. Jika kamu tidak puas, kamu pergi bunuh mereka. Ketika mendengar ini, amarah Raja Dewa meredup. Mileye tidak basa-basi lagi dan langsung membiarkan pedang biru gaib menyerap jiwa Raja Dewa. Pada saat ini, menara kecil menghelakan nafas dengan suara yang rendah. Majikan muda, kamu juga tidak gampang. Berkata dengan menggunakan hati nurani, kamu telah bekerja keras sendiri selama ini. Orang-orang ini juga lucu, tingkatan alam mereka jauh lebih tinggi darimu. Mereka yang kuat menggertak yang lemah dan tidak membiarkan kamu bergantung pada orang lain. Ini adalah kebenaran apa? Mileye terdiam sesaat, dan berkata, menara kecil, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Sungguh tidak gampang. Menara kecil. Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita yang berada di sampingnya. Pada saat ini, Robin dan para master lainnya muncul di lokasi. Robin buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, mohon pengampunan, dia. Puff. Sebelum Robin selesai mengatakan satu kalimat itu, sebilah pedang tertancap tepat di antara alis wanita itu. Robin dan lainnya tertegun, dan seorang biksu tua yang berada di belakangnya hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Robin. Mileye berjalan perlahan di depan wanita itu. Wanita itu menatap Mileye tanpa rasa takut di matanya, aku telah meremehkan kamu. Mileye menatap wanita itu, apakah kamu tahu mengapa aku sangat marah? Awalnya aku ingin menengahi dendam di antara kalian berdua, sehingga kalian berdua bisa bebas, tapi aku tidak menyangka kalian sudah melepaskannya. Kemudian kalian justru bersama-sama mempermainkan aku seperti ini. Sialan, apakah hal ini bisa dimainkan dengan cara demikian? Apakah ini adalah sesuatu yang dilakukan manusia? Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba mencubit wajah wanita itu dengan tangan kanannya dan ekspresi muram, wanita seperti kamu, jangankan Raja Dewa idiot ini tidak menginginkanmu, walaupun memberikan pada Wendirto, Wendirto pun tidak mau. Wendirto. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, majikan muda, katakan baik-baik, Wendirto hanya sedikit sombong, sebenarnya dia juga tidak mempunyai terlalu banyak kekurangan lainnya. Dan orangnya juga telah mati selama bertahun-tahun. Lepaskan dia saja. Menghina almarhum dari waktu ke waktu, sungguh keterlaluan. Mileye. Mileye tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya, dia berbalik dan pergi. Dia tidak memilih untuk membunuh wanita itu. Ketika melihat adegan ini, Robin dan yang lainnya menghelakan nafas lega. Pada saat ini, Mileye yang berada di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat wanita itu, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Karena aku khawatir pedangku akan kotor. Setelah berbicara, dia pun pergi. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba melayang keluar. Mileye menatap menara kecil, apakah kamu juga ingin berpura-pura kuat sebelum pergi? Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, majikan muda, kamu kira aku adalah kamu ya? Saat berbicara, menara kecil perlahan-lahan melayang ke tengah 4 pilar, majikan muda,
kamu baru saja berperang melawan Raja Dewa, dan aula utama ini telah hancur, tetapi keempat pilar ini justru tidak rusak. Apakah kamu menyadari sesuatu yang aneh? Mileye melirik keempat pilar dan sedikit mengernyit. Memang benar. Ketika dia bertarung melawan Raja Dewa tadi, tenaga keduanya sangat kuat. Seperti yang dikatakan menara kecil, seluruh aula utama hancur, tetapi keempat pilar ini justru tidak hancur. Tidak hanya itu, keempat pilar itu tidak tergores sama sekali. Hal ini tidak sederhana. Mileye berjalan ke salah satu pilar, dia ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke salah satu pilar. Seberkas cahaya pedang menebas langsung ke salah satu pilar. Kemudian, cahaya pedang itu langsung hancur, tapi tidak terjadi apa-apa pada pilar tersebut. Mata Mileye memancarkan aura yang aneh ini. Saat berbicara, dia melihat lagi ke pilar tersebut, lalu berkata dengan kaget, harta karun. Ini adalah harta karun. Menara kecil, tidak menyangka kamu masih sedikit berguna. Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, sialan. Mentalitas aku telah runtuh. Mileye bersambung.